besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Tak dapat telah betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya. Kita masih kuat ya saudara untuk bangkit berdiri. Amin. Kita mau angkat lagu puji-pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Terserahlah bagi Tuhan, terserahlah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, bukan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Terserahlah bagi Tuhan, terserahlah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi, haleluya, bukan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji Tuhan, terima kasih jemaat sekalian, silakan duduk. Sekarang kita mau mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita yang pertama untuk Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian yang tadi, besarkan nama Tuhan. Untuk yang bertugas saya persilakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya
untuk persembahan yang sudah jemaat berikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita kalau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu dari kasih-Mu di dalam hidupku. Ketanganku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam surga ya Tuhan Yesus. Kau lihat jemaat-jemaat hari ini ya Tuhan Yesus, duduk di bawah kaki-Mu memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, Kau berkati kami ya Tuhan, Kau siapkan hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat tumbuh dan berkembang dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Setiap telinga yang mendengar ya Tuhan, Kau berkati mereka ya Tuhan. Hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang akan Tuhan Yesus memberikan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan, agar beliau dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, memberikan firman-Mu sepemikiran dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan penghambanya yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu hari ini duduk diam karena kita akan mengikuti doa 10 malam. Seperti yang ada di dalam kitab Yoel, anak-anak akan bernubuat, anak-anak akan berbahasa lidah, anak-anak akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sebab itu anak-anak sekolah minggu yang manis, yang baik, duduk diam, dengarkan firman Tuhan dengan cara yang baik. Anak-anak sekolah minggu katakan amin. Anak-anak sekolah minggu mana suaranya? Haleluya, amin. Amin. Nah, 1, 2, 3 ini mana anak-anak? 1, 2, 3 katakan amin. Amin. Nah, puji Tuhan. Jangan-jangan anak-anak sekolah minggu lebih dulu dipenuhi dengan Roh Kudus daripada Bapak Ibu, daripada mama bapak kita. Karena bapak mama kita banyak pikiran, ya. Kalau anak-anak sekolah minggu pikirannya sekolah, jadi akan dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita akan melihat dalam firman Tuhan di dalam kitab Yoel pasal yang kedua. Coba ditampilkan kitab Yoel. Yoel pasal yang kedua. Haleluya. Yoel pasal yang kedua. Hosea, Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua, coba kita baca mulai ayat 1. Ayat 1 mulai. Ya. Coba satu jemaat bacakan ayat ini. Yoel, firman Tuhan di Yoel Iya. 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Begitulah firman Tuhan. Terus Yoel 2 ayat 2. Iya. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berwarna dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat.
Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Iya, ibu-ibu yang bacakan ayat yang ke-28. Ayat 28 dalam Yoel tadi. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Iya, Mama Ibu Ginting 29. Yoel 2 ayat 29. Ayat 29 ayat. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh Kudus, Rohku pada hari-hari itu. Iya. Ibu Syaan ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Terus Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. iya, Ibu Gembala yang terakhir 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Perhatikan baik-baik ayat 1 dan ayat 2. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Kedua, suatu hari gelap gulita dan kelam, kabut, suatu hari berawan dan kelam, pekat seperti fajar di atas gunung-gunung. Terbentang suatu bangsa yang banyak, saya ulangi, yang serupa itu pernah sejak purbakala dan tidak akan ada lagi kesudahan itu turun temurun pada masa yang akan datang. Ayat yang ke-28 dalam penekanan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dewasa masuk ke dalam. Anak-anak sekolah minggu yang dewasa masuk ke dalam, duduk dengan firman Tuhan. Yang kecil dua biarin aja mereka ribut di luar, ya. Yang dewasa masuk ke dalam. Puji Tuhan, ya. Duduk di dalam, dengar firman Tuhan, ya. Nah, duduk diam-diam dengar firman Tuhan, ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jadi tidak ada pengecualian. Semua manusia, termasuk anak-anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu itu paling
paling banyak yang akan menerima kuasa itu. Kenapa? Karena anak-anak sekolah minggu itu polos. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kala mikir besok jualan apa ya? Ini ikannya, lelenya udah laku belum ya habis? Besok apa ya yang harus kita lakukan? Nah, ini terkadang membuat tembok untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan akan berikan. Berkat itu pasti ada. Nah, kenapa janji Tuhan itu harus digenapi? Karena janji Tuhan itu paling penting. Dia berkata, aku tidak akan biarkan kamu yatim piatu, tetapi aku akan kirim penolong, yaitu kuasa Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus akan dicurahkan? Karena Roh Kudus itu selalu memampukan kita. Ada makan ke, tidak makan ke, ada uang, tidak ada uang, kita selalu bersyukur. Lebih dari itu, kalau Roh Kudus dicurahkan, maka bertambah kesetiaan kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Terkadang kalau kita udah malas, udahlah, aku di rumah aja dulu deh. Tapi kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus itu akan intervensi kita. Kamu nggak ibadah hari ini? Roh Kudus selalu kejar. Karena Roh Kudus itu sebagai penolong. Roh Kudus itu sebagai sesuatu yang membuat seseorang itu dapat berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Tadi pagi kambuh, saudara. Lambung saya kambuh sakit banget. Gembala saya suruh beli bubur, gak habis juga. Sakit banget. Pun masih sakit. Tapi karena Roh Kudus itu selalu dia berbisik, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, perlu ada kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memampukan kita dalam segala hal untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, kalau Roh Kudus tercurah untuk kita, 10 malam ini adalah merupakan pencurahan Roh Kudus. Itu adalah hari Pentakosta. Saya pernah khotbahkan bahwa ada 50 orang menjadi penonton. Mereka jadi penonton dari jauh melihat. Tetapi Elisa dan Elia ketika mereka mau menyeberang Yarden, Elia berkata kepada Elisa, minta apa yang kamu mau. Tapi saudara perhatikan bahwa Elisa tidak minta harta, Elisa tidak minta emas, Elisa tidak minta perak dan lain sebagainya. Elisa berkata, kalau boleh 2 bagian dari rohmu itu diberikan kepada. Artinya ada kuasa. Elisa minta kepada Elia, itulah kuasa. Nah, saya percaya jemaat kasih karunia dalam doa 10 malam kita tidak minta embel-embel, minta ini, minta itu. Tuhan pasti genapi, Tuhan pasti kasih. Tetapi kita meminta supaya Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita. Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu akan jadi lebih pintar. Amin. Kalau Roh Kudus ada. Kain, dia bisa nyanyi dengan luar biasa kalau Roh Kudus ini curahkan. Yang biasa nyanyi siapa? Kamando. Lebih lagi dicurahkan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, lebih lagi. Amin.
Makanya Bapak Gembala bilang ke anak-anak sekolah minggu belajar, kayak belajar nyanyi. Belajar nyanyi. Dulu Bapak Gembala waktu mau melayani Tuhan disuruh berkhotbah. Kalau di sekolah Alkitab itu dinamakan chapel. Nah, chapel itu baru 2 bulan di sekolah Alkitab, Bapak Gembala disuruh khotbah chapel. Saya pikir gimana cara khotbahnya ya? Jadi ngadap kaca bayang besar, ada kaca bayang besar, saya berhadap di kaca bayang. Khotbah gimana gayanya, tangan dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalian jangan ngadap kaca bayang kayak Bapak Gembala, tapi belajar nyanyi supaya tiap hari Minggu. Makanya Bapak Gembala bilang tiap hari Minggu ada anak sekolah minggu harus tampil nyanyi di depan sini. Ya, kayak mau Ramando, mau siapapun, ya. Banyak hari ini dia nggak ada. Capek. Nyanyi. Jadi anak-anak sekolah minggu itu harus dilatih nyanyi. Karena kalau Tuhan tidak tambahkan jiwa bagi kita, kalau Tuhan tidak tambahkan jiwa, anak-anak sekolah minggu ini akan jiwa-jiwa baru di hari yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Jadi kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu gusar, kita berdoa terus supaya kalau Roh Kudus dicurahkan bagi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dengan luar biasa. Amin. Erwin akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Pak Dinding akan diberkati dengan luar biasa. Jika Roh Kudus dicurahkan, ikan keyboard bukan gini-gini lagi, tak muak, lebih lincah lagi. Kalau Haleluya. Roh Kudus dicurahkan, haleluya. Nah, hari ini saya hanya ingin menekankan kalau di dalam ayat yang ke-28 tadi berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jadi mau anak kecil, mau orang dewasa. Nah, kelanjutan daripada itu dia berkata, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Kalau zaman tahun 70-an, 80-an itu ada jemaat Tuhan bisa melihat segala sesuatu yang akan terjadi di gereja. Itu ada jemaat yang bisa lihat minggu depan akan terjadi seperti ini, bulan depan akan terjadi seperti ini. Itu akan ada penglihatan. Cuma Alkitab berkata, semakin bertambahnya dosa, maka semua itu akan hilang. Itu sebabnya Yesus berkata, Yohanes berkata bahwa aku datang membaptiskan dengan air, tapi ada satu yang akan datang yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Untuk memegang tali kasut pun aku tidak layak, kata Yohanes. Berarti Yohanes membaptiskan ala pembaptisan pertobatan, tetapi Yesus datang membaptiskan kita dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, kita tidak akan malas, kita tidak akan nanti artinya kalau ibadah itu terus benar, rasa sukacita itu ada. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita harus antusias dalam hidup ini. Ya.
Kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih boleh ada dengan kemurahan Tuhan. Saya tidak akan panjang firman Tuhan karena kita akan masuk di dalam doa pencurahan Roh Kudus. Saya berpikir begini saudara, ibu-ibu kalau setiap sore datang kasihan juga, ya, ngurus anak, ngurus bapak-bapak. Kalau Pak Ginting pulang jam berapa Pak Ginting? Jam 10. Jam 10 kalau Ginting dari sini doa kita jam 4 sampai rumah jam sekian. Sampai di rumah jam sekian udah kecapean. Terus Pak Ginting datang jam 10 tidak dilayani, tidak kasih kopi, tidak kasih makan. Pak Ginting bilang nanti awas tuh gembala ya. Nah ini persoalan lagi. Jadi saya pikir begini, alangkah baiknya kita berdoa di rumah. Amin. Nanti gembala sekeluarga berdoa di gereja, ya. Nanti hari Minggu besok itu pencurahan Roh Kudus yang dinantikan terakhir kita berdoa bersama. Karena saya pikir kalau setiap malam kasihan juga, kita jauh, ya jauh. Kalau cuma dekat sih nggak masalah, tapi kita jangka waktunya jauh. Jadi saya berpikir, saya belum ngomong ke Ibu Gembala, saya berpikir alangkah baiknya kita berdoa di rumah masing-masing. Tapi saudara harus kasih videonya lagi berdoa, suruh anak-anak foto, ya. Jangan saudara Bapak Gembala bilang berdoa di rumah, nggak berdoa. Nah, ini yang bahaya juga. Jadi harus kasih anak-anak harus foto. Kayak kalau mama dan papa itu berdoa di rumah kayak foto ya, kirim ke Bapak Gembala. Dan papa mama lagi berdoa. Terus Desa kirim foto. Kalau walaupun papa belum ada, kalau mama lagi berdoa malam kirim foto ke Pak Gembala ya. Kamu juga ikut berdoa. Jangan sampai nggak berdoa sudah kasih di rumah berdoa sudah nggak berdoa juga. Ini yang parah juga ini. Karena doa 10 malam itu paling penting sekali. Paling penting. Itu orang percaya anak Tuhan yang paling penting itu doa 10 malam. Menantikan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu paling penting. Ibu Ginting pelihara itu Roh Kudus sudah ada. Jadi pelihara yang lalu-lalu itu jangan sampai hilang. Karena kalau kita sudah dapat Roh Kudus itu paling sulit kita temukan lagi kalau dia hilang. Kalau dia hilang itu sulit untuk temukan. Ada orang Pentakosta sampai mati dia nggak dapat itu kuasa Roh Kudus. Makanya kalau kita sudah dapat urapan Roh Kudus itu harus pelihara betul-betul. Sama dengan kita dapat emas. Kalau kita dapat emas, pelihara. Jangan sampai karena nggak ada duit, kita kasih gade itu emas. Nah ini yang berbahaya. Ya. Ini yang berbahaya. Jadi mesti jaga betul-betul. Jadi kalau Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita, bagi jemaat, kasih karunia pelihara. Karena itu yang membuat kita kuat. Nah, ayat yang terakhir dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita lihat ayat yang terakhir dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat pertama kita mulai baca. Haleluya. Demikian. Coba Pak Syahan coba baca ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat 1. Haleluya. Firman Tuhan di Iya. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Iya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Iya. Dan tampaklah kepadanya mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran
dan hinggap pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Haleluya. Saya percaya saat ini, hari ini, ketika kita lipatkan lutut, maka Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau Haleluya. Mari kita lipatkan lutut, kita berdoa. Anak-anak sekolah minggu, lipatkan lutut, kita berdoa. Mari ngadap ke depan. Haleluya. Haleluya. Kemati kalah. Haleluya. Yesus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya. Hadirkanlah berjibaku, ku diutus Bapakku. Hati menyembahmu Yesus, jamalah kami, peduli kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Mengasihimu, glory bagi Tuhan. Glory, haleluya. 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 Penuhi umatmu dengan kuasa Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu berdoa dengan sungguh-sungguh. Anak-anak sekolah minggu tutup mata, berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Urapi jemaatmu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Hari ini kami menantikan janji-Mu ya Tuhan. Kami menantikan janji-Mu. Engkau yang sudah berfirman, Engkau pergi tidak biarkan kami jatuh piatu, tapi Engkau kirimkan penolong, yaitu Roh-Mu. Haleluya. 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 Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kau
dengan anak Tuhan. Yesus dicerahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anak-anak kami dipenuhi Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus dicerahkan. Roh Kudus dicerahkan. Roh Kudus dicerahkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Kudus. Haleluya, haleluya. Buka hati, buka hati, buka hati. Jangan tahan. Bukakan isi hatimu. Roh Kudus mau, Roh Kudus mau memenuhi hidupmu. Roh Kudus mau memenuhi hidupmu. Roh Kudus mau memenuhi hidupmu. Anak-anak sekolah minggu, buka hati. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Anak-anak sekolah minggu berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima. Haleluya. Haleluya. Terima Roh Kudus. Haleluya. 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 Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau lihat hambamu. Engkau lihat hambamu ini. Dia sudah melayanimu. Sudah memainkan musik. Rapi hambamu ini. Jadi dengan Roh Kudus Tuhan. Jadikan dia milikmu. Jadikan dia anakmu yang setia. Menemui mereka sekeluarga dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Tetap dalam penyembahan. Mari kita sama-sama berdiri. Tetap dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita tetap dalam penyembahan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Terus menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus. Roh Kudus tercurahlah bagi anakmu. Roh Kudus tercurah bagi umatmu. Kuasa Tuhan, mujizat kerja, mamanya maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Kata kuasa Tuhan, haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
Dan kami ini mengatakan mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau berikan mujizat bagi setiap umatmu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap umatmu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Penuhilah kami ya Bapa dengan curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan Yesus, agar Engkau layakkan kami ya Bapa menerima setiap curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa, penuhi kami ya Tuhan Yesus. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami ingin Engkau melekat di hati kami ya Bapa. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Kau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat segala pengorbanan-Mu bagi setiap kami Bapa. Ajarilah kami lebih lagi ya Tuhan Yesus, agar kami lebih dalam lagi mengenal Engkau, lebih dalam lagi mengenal setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ya Bapa yang kami dengar dapat melekat di hati kami dan bertumbuh bagi kami ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami dan berkat menjadi setiap yang sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Bapa untuk dapat menerima curahan Roh Kudus dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman yang telah kami dengar ya Tuhan Yesus. Biarlah firman itu ya Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kami ya Tuhan Yesus, dapat menjadi kami lebih kuat lagi ya Tuhan Yesus, terutama bagi kami sebagai seorang ibu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berikanlah kami ya Tuhan Yesus kepintaran yang bijaksana ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mendidik anak-anak kami ya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat menjadi tiang di dalam rumah tangga kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat membawa damai sukacita di tengah-tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Begitu juga dengan para bapak-bapak kepala rumah tangga ya Tuhan Yesus. Kau tambahkan lagi iman bagi mereka ya Tuhan Yesus, agar dia bisa menjadi pemimpin bagi setiap kami ya Tuhan Yesus, dapat menjadi ngajar kami ya Tuhan Yesus menjadi lebih baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah Kau tambahkan lagi ya Tuhan Yesus, Kau berkati lebih lagi buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Kau Tuhan Yesus. Dan kami percayakan ya Tuhan Yesus, apapun yang jadi pergumulan gembala kami ya Tuhan Yesus, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan Yesus. Apapun rencana-Mu ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus, kami imani rencana-Mu adalah rencana yang indah, rencana-Mu adalah rencana yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memuji dan menyembah Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, haleluya, Haleluya. 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 Usahaan, jangan tahan. Kalau Roh Kudus mau bekerja, buka itu suara kasih keluar, jangan ditahan. Roh Kudus sudah mulai mau bekerja, tapi kalau kita tahan, kita cuma pendam di hati, itu nggak bisa. Harus keluarkan. Haleluya, buka suara.
begitu juga Ibu Serait. Buka itu suara, jangan sampai ditahan, jangan malu, keluarkan. Jadi isi hati itu keluarkan supaya kita lega, kita puas. Anak-anak sekolah minggu, Bapak kembali lihat ada kemajuan, ya, walaupun baru hari ini. Reza, Armando, siapa? Tania, Amora, jangan tahan kasih keluar, ya. Kain masih main-main, Pak Gembala lihat, ya. Jangan buka-buka mata, ya, Kain, ya, besok, ya. Nah, yang lain-lain udah bagus. Makanya buka-buka mata lihat Bapak Gembala kesana sini, dia buka mata lihat Bapak Gembala terus. Nah, lihat. Nanti sebentar Kain Bapak Gembala suruh lihat terus dulu sama Bapak Gembala, supaya besok nggak lihat-lihat, ya. Kain, ya. Sudah bagus dia dari awal sudah berdoa. Tuhan memberkati, ya. Anak-anak sekolah minggu. Hari ini tidak ada sekolah minggu, kita berdoa. Jadi seperti Ibu Siaan, Roh Kudus sudah mulai bekerja, tapi hanya ditahan di dalam. Itu nggak bisa. Kalau ditahan itu nggak bisa. Harus keluarkan. Haleluya, keluarkan suaranya. Ya. Jadi kalau GPD itu tidak pernah mengajar Roh Kudus harus begini, harus enggak. Jadi hamba Tuhan itu hanya menumpangkan tangan, mendorong supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, kalau Roh Kudus mulai bekerja tadi, kami sebagai hamba Tuhan bagaimana kerasa waktu kami tumpang tangan, Roh Kudus mau berbicara, mau beracara, tapi kita tahan. Jadi Ibu Sian, Ibu Serait, jangan tahan, keluarkan. Jadi keluarkan. Untuk urusan roh daging dengan roh Allah itu urusan gembala. Karena kalau Roh Kudus itu dia penurut. Kalau Roh Kudus ketika gembala tumpang tangan dalam nama Yesus, haleluya. Ayah Ibu Ginti, mulai ada pergerakan. Terima kasih. Roh Kudus itu penurut, ya. Roh Kudus itu penurut. Ketika gembala tumpang, terima kasih Tuhan, dia akan beransur-ansur. Kalau roh daging dia ngamuk terus. Nah, itu sebabnya roh daging dan Roh Kudus itu tidak bisa tidak bisa bersatu. Nah, ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, bertentangan. Roh Kudus dengan roh daging itu bertentangan. Roh daging tidak mau untuk Roh Kudus itu masuk. Nah, sebab itu saya katakan tadi, kalau Roh Kudus mulai beracara, hati kita itu harus buka. Suara kita harus dikeluarkan. Jadi roh daging itu ditekan. Kayak tadi sudah yang saya bilang tadi, usia sudah mulai ada jamahan. Cuma karena ditahan, Roh Kudus tidak ada kebebasan untuk bekerja. Jadi mari besok-besok kita buka hati, benar-benar hari terakhir minggu besok kita alami pencurahan luar biasa. Kalau di rumah kita nggak bisa bikin apa-apa, ya. Tapi kalau di sini kita mau teriak mau apa masih bisa. Karena Roh Kudus dan roh daging itu bertentangan sekali. Saya waktu terima Roh Kudus itu ini hancur. Karena memang roh daging itu memaksakan tidak mau menerima. Tapi kalau Roh Kudus dia mau masuk, mau roh daging mau terima apa enggak, Roh Kudus akan menguasai hidup kita. Amin. Jadi mulai besok berdoa di rumah. Kain berdoa di rumah, ya. Ya nak, ya. Kain semua anak-anak sekolah minggu berdoa di rumah, ya. Masih sekolah enggak ini hari-hari ini? Masih, ya. Masih. Pulang sekolah berdoa, ya. Armando, semua anak-anak sekolah minggu. Bapak Gembala harapkan pulang dari sekolah, makan, istirahat, nanti sore-sore kalau udah habis belajar, sore-sore berdoa sendiri di kamar tanpa disuruh sama mama papa. Ya. Guru sekolah minggu ajarin nggak suruh berdoa anak-anak sekolah minggu? Ada nggak guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu diajarin disuruh berdoa anak-anak nggak? Anak-anak sekolah minggu? Hah?
Guru sekolah minggu disuruh nggak berdoa anak-anak di rumah? Nggak tahu. Nah, nanti besok-besok anak-anak sekolah minggu berdoa ya di rumah. Anak-anak ya, anak-anak yang manis, yang cantik, yang ganteng, di rumah berdoa. Kalau sudah habis belajar, jangan main terus, ya. Nah, Ramando, jangan main terus, duluran. Kalau bapak gembala ke rumah, Ramando nggak ada. Makanya mana dia tahu? Katanya lihat orang stres. Jangan lihat-lihat orang gila. Boleh Ramando lihat dari jauh, Ramando angkat tangan mengucapkan nama Yesus buka. Ya toh? Ya, mujizat bisa terjadi. Ya. Jadi anak-anak sekolah minggu itu paling penting karena masih mulus, masih murni. Itu jadi penting terima Roh Kudus. Ya. Nanti kalau di rumah berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Tuhan memberkati kita hari ini. Kita terus berdoa supaya kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Mari Dinda. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus telah tercurah bagi jemaat kasih karunia. Ada amin? Kita mau kembali memberikan persembahan kita yang kedua dan yang ketiga. Seperti Tuhan telah mencerahkan Roh Kudusnya, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat lagu lagi, besarkan nama Tuhan yang baik. Bersama nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, senanglah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih untuk persembahan yang telah jemaat berikan. Untuk pengumuman dan doa persembahan saya persilahkan Ibu Gembala untuk Puji Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah merasakan jamahan kasih Tuhan, dan kami anak-anakmu, kami sudah memberikan korban persembahan kami. Biarlah
Tuhan Kau memberkati dengan berkat yang berlipat kali ganda. Kami percaya apa yang kami berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan bagi kami Bapa. Tapi kami yakin Tuhan berkat-berkat Allah selalu mengalir dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami memberi persembahan ini untuk Engkau. Biarlah Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita semua bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita masuk dalam pengumuman untuk hari Jumat. Kita doa puasanya gimana? Doa puasa Mama Vincent kayaknya belum memungkinkan ya. Doa puasa di pastori Di rumah aja Pak. di rumah keluarga Bapak Siahaan, sekaligus kita doa pencurahan Roh Kudus yang hari yang ke-7 itu kalau nggak salah ya, pada pukul 4 sore. Terima kasih Bapak Siahaan, Ibu yang sudah menerima kita untuk hari Jumat nanti. Dan untuk hari Minggu besok, pelayan-pelayan nanti pemimpin pujian Ibu Sirait, pemain musik Bapak Ginting atau Dinda, dikoordinasikan aja nanti berdua ini urusannya ya, antara Bapak Ginting dan Dinda. Dan pemain tamborin nanti Raisa sama Anya ya, pemain tamborin Raisa sehat ya, udah berdoa, kita udah doain sama Bapak Gembala tadi udah sehat ya. Puji Tuhan. Ini aja yang menjadi pengumuman. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Raisa udah sehat kan? Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus sehat, harus berdoa. Ada pengumuman dari Ketua Panitia Kasihan. Pas. Haleluya, pas. Puji Tuhan. Pak Sirait udah balik belum dari Surabaya? Besok Lagi nonton. Puji Tuhan. Lagi nonton Oh haleluya, puji Tuhan. dari awal. Puji Tuhan. Pak Ginting, mudah-mudahan hari Minggu besok nggak kerja. Haleluya. Hari Minggu kemarin umpan sampai putus tali kita. Ada yang main musik. Pindah kerja, mungkin karunya. Wah. Kamis. Jadi kita mesti kasih latih lagi satu anak sekolah minggu. Ya. Kasih latih lagi anak sekolah minggu. Siapa yang bisa? Siapa? Dari Siahaan. Tania harus kasih latih dia main musik supaya bisa main di gereja. Ya, Tania ya. Tania les supaya Pak Gembala nggak main gitar lagi, Tania ya. Nah,
Tanya, masa bapak nggak bisa bayar cuma les 3 bulan lah, ya pasti bisa lah. Nanti 3 kilo lele udah bisa bayar. Lebih lah. Kurang. Puji Tuhan ya. Amora belajar semua, Reza semua kalau boleh belajar. Nah, jadi di rumah ada gitar, di Amora belajar Amora ya. Belajar dari gitar itu juga bisa, nanti lama-lama bisa tahu. Tuhan memberkati dan itu pengumuman tadi, kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati kita semua. Doakan saya, ini lambung suka kambuh-kambuh terus ya mungkin karena kemarin kecapean ya. Saya nanti ingat udah di jalan, kalau saya nggak kasih tinggal motor di rumahnya mama Ibu Serai, saya malam itu sudah telepon nggak ke sana karena udah mulai rasa itu nggak enak. Tapi karena motor ada di sana, ya, motor orang, kalau motor saya sih nggak masalah sampai besok juga ada masalah. Jadi kita ke sana tadi malam. Cuman saya pikir-pikir udah malam, bangunin lagi orang udah tidur. Saya pikir-pikir kalau begini repot juga. Cuma karena memang kebutuhan ya, harus dijalani. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rai yang sudah menggunakan kami mobil dan memberkati. Soalnya kalau saya pergi ambil mobil di Pasiahan lebih jauh lagi ke sono. Jadi ini lebih sulit lagi. Pulangin lagi pagi baru sampai di rumah. Jadi yang paling dekat aja. Haleluya. Nah, besok-besok Tuhan tolong open cup-nya udah bagus. Makanya tertunda terus. Saya mau angkat itu jaro buat di sini tertunda karena belum dipegang sama tukangnya ya. Tuhan memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Nanti Ibu Siahan akan berdoa syafaat. Saya akan berdoa dengan berarti mesti harus belajar. Ibu Sirait akan berdoa syafaat dan saya akan berdoa Berkat. sebenarnya bisa sebenarnya cuma sebut aja kok. Cuma nanti kalau sudah dipenuhi betul-betul dengan Roh Kudus pasti lebih bisa. Tuhan memberkati. Mari Ibu Sirait kita nyanyikan pujian yang berkata doa Yabes. Haleluya. Kiranya
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan buat kehidupan kami. Engkau menyertai kami lebih dari yang kami kira ya Tuhan. Engkau memberkati kami lebih dari yang kami harapkan. Terima kasih Bapa di surga, kebaikan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memuji dan